Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Hari ini saya akan melanjutkan lagi diskusi dan membaca buku bersama gitu ya, bedah buku bersama, yaitu buku Teknologi and World Politics yang ditulis oleh Daniel McCarthy. Secara ringkas menurut saya buku ini menjadi buku yang bagus dan menarik sebagai pengantar untuk kita mempelajari mengenai bagaimana kaitan antara teknologi dan politik global. Yang saya suka dari buku ini karena buku ini berusaha memantik kesadaran gitu ya, memantik diskusi bagaimana sebenarnya selama ini masih ada cara pandang yang terlalu dominan dalam melihat peran teknologi dalam politik global. Menurut McCarthy, selama ini kita masih sering didominasi oleh pemikiran bahwa teknologi itu mempengaruhi manusia atau teknologi itu mengontrol masyarakat atau society. Padahal kalau dalam buku ini McCarthy berusaha untuk menggabungkan gitu ya pendekatan dari HI hubungan internasional dan juga STS atau Science Technology Studies. Jadi menjadi pendekatan yang disebut sebagai STS-IR, di mana pendekatan STS-IR ini berargumen bahwa sebenarnya eh, teknologi itu tidak hanya berperan untuk mengontrol manusia atau mengontrol masyarakat, tetapi juga sebenarnya di sisi yang berbeda atau sebaliknya, manusia dan masyarakat juga memiliki kekuasaan, juga memiliki kesempatan untuk mengontrol desain dari teknologi itu sendiri. Sehingga dalam buku ini menurut saya yang ingin diangkat oleh McCarthy adalah bagaimana kita juga perlu secara peka menganalisis politik dari desain dan pembuatan teknologi itu sendiri. Nah, minggu lalu saya sudah membahas apa kira-kira argumen utama dan urgensi dari membahas pendekatan STS-IR ini. Dan di minggu ini saya ingin mendiskusikan apa sih sebenarnya yang ingin dikritik oleh McCarthy dalam bukunya Technology and World Politics. Salah satu poin, nah gitu ya, salah satu sudut pandang yang sebenarnya ingin dikritik oleh McCarthy di dalam bukunya adalah pendekatan yang disebut sebagai atau paradigma berpikir yang disebut sebagai technological determinism. Apa itu technological determinism? Nah, di dalam buku ini di chapter pertama begitu ya, McCarthy berusaha memperkenalkan apa yang dimaksud sebagai pemikiran atau paradigma technological determinism. Jika dilihat sebenarnya basic claim atau klaim dasar dari paradigma technological determinism ini adalah melihat teknologi itu sudah di luar kendali manusia. Artinya, paradigma berpikir technological determinism melihat teknologi itu bisa dikatakan seperti dewa atau Tuhannya manusia, begitu yang tidak bisa dikontrol, tidak bisa diatur oleh manusia. Gitu. Walaupun kesannya ini pandangannya sangat ekstrim, tapi bukan berarti pandangan ini tidak ada gitu ya. Justru pandangan ini kalau bisa kita lihat menjadi pandangan yang paling dominan saat ini dalam analisis politik global. Misalnya, bagaimana kita melihat teknologi senjata, begitu ya. Kita selalu melihat senjata itu selalu berkembang mengikuti teknologi itu sendiri. Padahal sebenarnya senjata itu tidak bisa gitu ya, bisa diatur, bisa dikontrol oleh manusia itu sendiri. Hanya saja memang ketika paradigma berpikir ini menjadi paradigma yang dominan, artinya bahkan kita itu sendiri atau bahkan manusia itu sendiri juga sudah mengamini paradigma berpikir ini. Tapi bukan berarti hal ini tidak bisa dikritisi, hal ini tidak bisa tidak bisa disaingi oleh cara pikir yang lain. Nah, di sini dalam dalam buku ini begitu ya, McCarthy membagi paradigma determinism ini menjadi dua. Yang pertama adalah paradigma instrumentalism dan yang kedua itu adalah essentialism. Nah, eh, yang kita mulai dari yang pertama dulu. Kalau di pandangan instrumentalism gitu,
teknologi itu dipandang sebagai sesuatu yang bersifat netral. Artinya, dalam kasus-kasus politik atau dalam kasus-kasus keamanan, kita tidak mempermasalahkan teknologinya, tapi justru yang dipermasalahkan atau yang disalahkan itu adalah aktor, karena aktor yang memiliki keinginan gitu ya, user desire. Sehingga dari cara pandang instrumentalisme ini kita bisa melihat bagaimana teknologi itu dipandang hanya sebagai alat gitu yang bisa digunakan baik untuk kebajikan atau baik untuk kejahatan oleh siapapun sesuai dengan keinginan si penggunanya. Nah, di dalam buku Technology and World Politics yang ditulis oleh McCarthy ini, ada salah satu contoh menarik sebenarnya yang berusaha mengkritisi pandangan instrumentalisme ini. Ada satu episode dalam serial kartun The Simpsons gitu ya, dengan judul The Cartwright Family, di mana dalam episode itu Homer gitu atau figur bapaknya itu membeli senjata, membeli pistol gitu ya, yang awalnya digunakan untuk melindungi keluarganya. Nah, tapi yang terjadi dalam episode itu menariknya adalah tentu di dalam film kartun itu Homer digambarkan seolah-olah ya dia dia berusaha menggunakan pistol itu untuk kepentingan-kepentingan lain. Jadi dia makanya yang aneh-aneh buat buka. Dia pakai pistol buat buka kaleng, dia pakai pistol buat nurunin nurunin bola dari atap gitu ya. Dia juga pakai pistol untuk matiin saklar lampu begitu. Nah, kembali lagi itu sebenarnya klaim instrumentalisme adalah melihat ini pistolnya tidak salah gitu ya. Yang disalahkan adalah Homersnya. Tapi dalam episode The Simpsons itu digambarkan bagaimana akhirnya sebenarnya apapun yang dilakukan it will be disasters begitu. Jadi ada banyak kerusakan yang dilakukan oleh Homer gara-gara pistolnya itu sendiri. Nah, poin menarik yang diambil dari serial The Simpsons ini melihat bahwa senjata itu atau pistol itu sebenarnya didesain untuk melukai manusia atau merusak sesuatu. Sehingga dari desain tersebut itu saja sudah memiliki value laden ya, sebenarnya sudah memiliki nilai yang buruk gitu. Sehingga ketika pistol ini mau dipegang oleh siapapun gitu, baik penjahat ataupun bukan penjahat, orang baik atau dalam hal ini misalnya Homers, itu tidak uh, apa uh, tidak bisa gitu ya mengubah outcome keburukan yang bisa muncul dari pistol itu sendiri. Nah, itu adalah salah satu kritik yang dibangun gitu dalam buku ini, bahwa sebenarnya bagaimana pandangan instrumentalis sering melihat teknologi atau dalam hal ini senjata itu sebagai sesuatu yang bersifat netral, dan yang disalahkan itu seharusnya aktor, dan itu dikritisi gitu dalam buku ini untuk sebagai contoh kasusnya The Simpsons, melihat enggak kok, kita juga perlu melihat bagaimana senjata itu awalnya didesain. Senjata itu didesain untuk apa sih gitu? Kalau dari awal teknologi itu didesain untuk melukai atau dari awal itu didesain untuk merusak, maka siapapun yang akan memakainya itu hasilnya tetap sama saja, tetap akan ada yang terluka atau akan ada yang rusak. Nah, itu pandangan yang pertama mengenai technological determinism dari perspektif instrumentalis. Lalu, pandangan yang kedua itu adalah pandangan yang dari sisi essentialis. Apa sih klaim yang ingin dibangun dari essentialis ini? Nah, di sini sebenarnya essentialis itu sedikit berbeda gitu ya dengan instrumentalism, di mana tadi kalau instrumentalism itu membagi cara pandang teknologi itu antara
desain dan kreasi dan users-nya begitu. Jadi seolah-olah teknologi itu bisa dibagi-bagi antara aktor yang mendesain, itu tidak perlu ngobrol dengan aktor yang membuatnya dan tidak perlu ngobrol dengan aktor yang menggunakannya. Nah, dalam pandangan esensialis ini, dia tidak hanya melihat bahwa teknologi itu menjadi sesuatu yang bersifat terpisah-pisah begitu antara design, creation, and users, tapi juga essentialist ini melihat bagaimana teknologi itu sebenarnya berkembang gitu ya, juga mengalami evolusi di dalam sejarah manusia. Sehingga pandangan essentialist melihat bagaimana teknologi itu sebagai driving force itu ya, atau mode penggerak dari perubahan sosial. Nah, di sini sebenarnya pandangan esensialis melihat peran yang jauh lebih powerful dari teknologi dalam mengubah perilaku sosial ataupun dalam membuat perubahan sosial. Nah, di sini bisa kita lihat begitu ya, bagaimana esensialis itu menilai bahwa evolusi teknologi gitu ya, itu bersifat seperti hukum alam. Jadi kalau misalnya dulu kita pakai telepon, masih pakai telepon kabel, telepon rumah, lalu sekarang sudah ada teknologi telepon personal gitu ya. Lalu dari telepon personal berubah menjadi smartphone, dan nanti berubah lagi mungkin menggunakan AI atau teknologi VR AR. Nah, pandangan esensialis melihat itu adalah sesuatu yang bersifat natural, evolusinya seperti hukum alam, tidak bisa terbantahkan gitu. Nah, ini pandangan esensialis ini juga masih menjadi sangat dominan di dalam politik global, dalam diskusi baik itu di dunia industri teknologi ataupun di dunia politik internasional. Nah, dalam buku ini yang menarik, dalam diskusi berikutnya saya akan berusaha mendiskusikan gitu ya, apa sih pandangan alternatif yang bisa kita pakai gitu ya untuk melihat realita lain di dunia pluriverse sekarang ini atau di dunia multiverse ini, apa ya kacamata lain yang bisa kita gunakan untuk melihat dimensi lain dari perkembangan teknologi dan politik global ini. Tapi semoga video hari ini diskusi mengenai apa sih pemikiran dominan dalam politik teknologi di isu global ini bisa menjadi sedikit pengantar. Sampai jumpa di video saya berikutnya.